Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini ada berita baru lagi dari Kemendikbudristek terkait dengan penilaian PAK atau penilaian angka kredit ya, karena ini adalah suatu hal yang sangat sensitif untuk dosen, terutama ketika akan mengajukan jabatan fungsional yang lebih tinggi, karena PAK itu adalah salah satu kunci suksesnya pengajuan jabatan fungsional ya, sobat semuanya. Nah, seperti apa kebijakan barunya? Jangan lupa sebelum nonton videonya like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton bareng-bareng ya. Nah, ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud ya. Nah, di sini terkait dengan kebijakan penilaian angka kredit dosen. Nah, di sini adalah ini ya. Poin-poinnya seperti ini. Yang pertama adalah tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penugasan dosen, dan bidang ilmu yang diusulkan ya. Jadi menurut saya tidak boleh asal ya ketika kita menentukan bidang ilmu. Jadi harus dilihat kualifikasi akademiknya apa. Misalnya kalau S2-nya pendidikan, ya penugasannya harus di bidang pendidikan, dan bidang ilmunya ya pendidikan. Jadi ada linearitas ya. Menurut saya linearitas diangkat lagi di kebijakan ini dan dijelaskan dengan sangat detail dan sangat rinci. Artinya ya linearitas itu mau nggak mau tetap dipersyaratkan di poin ini ya. Jadi bagi sobat dosen yang selama ini merasa kurang linier, silakan diperbaiki, mulai dari disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya apa, kemudian penugasan dosennya sebagai apa, dosen mata kuliah apa, dan bidang ilmunya juga harus sesuai. Nah, poin berikutnya adalah karya ilmiah, pemenuhan persyaratan khusus untuk jabatan fungsional atau pangkat lektor kepala dan profesor adalah jurnal internasional berreputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal nasional yang terdaftar pada Sinta Kemendikbud ya. Jadi pastinya harus terdaftar karena begini, karena ada beberapa jurnal yang mungkin dulu ada, sekarang tidak ada, dan karena sudah dirapikan oleh di Sinta itu nanti pastinya sobat dosen harus mengecek apakah dosen tempat kita publikasi itu tercantum atau terdaftar di Sinta Kemendikbud. Nah, nanti silahkan dicek sendiri karena sesuai dengan bidang ilmunya, sesuai dengan kajian-kajian yang ditulis di publikasinya. Nah, berikutnya adalah di poin C, itu ada pernyataan bahwa tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan relevansi kompetensi dosen dan substansi karya ilmiah. Nah, ini jelas sekali bahwa lagi-lagi linearitas keilmuan ditentukan di sini dan menjadi salah satu penentu lolosnya di tim PAK ya. Jadi kalau background-nya apa, karya tulisnya apa, itu kalau tidak singkat pasti akan dicoret atau semakin tegas ya. Jadi perlunya fishbone atau roadmap penelitian itu juga di sini mulai terasa nanti akibatnya seperti apa. Nah, berikutnya adalah kesesuaian antara lingkup subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang disusun. Ini juga lagi-lagi sangat ketat sekarang. Kalau dulu itu kan areanya bisa miscellaneous atau beragam topik. Nah, sekarang jelas sekali topik jurnalnya juga harus relevan dengan karya tulis yang diusulkan ya. Jadi ya makin ketat ya, giliran nanti mungkin giliran saya mengajukan LK pasti akan semakin ketat saringannya dan semakin berat ya. Kalau dibanding dengan mungkin dosen-dosen yang lebih senior dulu tidak seketat ini ya, maka kalau menurut saya semakin tertantang ya bagi dosen-dosen muda untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, ini juga dipastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik, misalnya plagiasi dan seterusnya, itu dipastikan tidak ada di sana ya. Nah, berikutnya adalah mekanisme penilaian usulan kenaikan jabatan fungsional ke jenjang lektor kepala dilakukan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan atau lembaga layanan pendidikan tinggi pengusul oleh tim penilai yang telah ditetapkan dalam surat Dirjen Istek ya.
menjadi lektor kepala, ini bisa pengusulannya tetap di sana, tapi kemudian penilaian pusatnya tetap di ya. Mekanisme penilaian angka kredit dosen penjabatan fungsional profesor dilakukan oleh tim PAK yang bukan oleh Dirjen Dosen Dikti. Penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang lektor kepala oleh Direktur Sumber Daya, penetapan profesor oleh Dirjen Dikti riset ya, teknologi. Berikutnya pengusulan atau penetapan semua jabatan fungsional dosen mengacu pada kebutuhan masing-masing strategi ya. Jadi jelas sekali di sini kalau bisa saya garis bawahi adalah tentang linearitas ya, linearitas keilmuan dosen sangat menentukan nanti menentukan lolos dan tidaknya dosen atau pengajuan jabatan fungsional dosen ya. Jadi jelas sekali tadi bahwa ada kesesuaian bidang ilmu dengan penugasan dan juga kualifikasi akademiknya, berikutnya kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan hasil publikasinya dengan jurnalnya dan sebagainya ya. Jadi jelas sekali bahwa PAK fair dan juga makin ketat ya, itu intinya makin ketat. Jadi kalau mau publikasi, kalau mau menulis artikel ya kita sesuaikan dengan kualifikasi kita, bidang penugasan kita, dan juga ketika mau submit juga harus disesuaikan dengan jurnal apa yang akan kita tuju sebagai tempat publikasi ilmiah. Ya, mungkin ini juga sekaligus reminder bagi saya supaya lebih ya lagi-lagi harus punya roadmap penelitian ya, harus punya fishbone itu ya kita harus mulai memang mendesain penelitian kita itu sesuatu yang memang mengacu ke harus on point dengan kepakaran kita dan juga bidang ilmu yang kita miliki. Mungkin singkat pada jelas, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama sekaligus mempersiapkan diri untuk bisa lolos penilaian PAK ya, terutama bagi pengajuan lektor kepala dan guru besar atau profesor ya, karena memang mekanismenya tidak hanya di LDikti tapi langsung ke Dikti pusat atau Kemendikbud Ristek pusat. Dan tentunya sangat menantang tapi bisa dilaksanakan dan banyak yang sudah bisa melaksanakan. Saya kira kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.